Hai Jemaat GBI Hewasana, tidak terasa kita sudah hampir mencapai di penghujung tahun 2020. Tahun yang penuh dengan tantangan. Namun, lewat setiap tantangan ini, kita semakin menyadari bahwa kita punya Allah yang hebat. Watch out adalah tema bulan November ini. Biarlah kita sama-sama belajar untuk tidak lengah dalam perjalanan iman kita. Mari kita sama-sama mengakhiri pertandingan kita dengan baik, mencapai garis akhir, dan tetap memelihara iman kita. Alkitab berbicara banyak tentang bagaimana kita harus menjalani hidup ini. Tanda-tanda akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan tetap setia beribadah, dan berikut adalah jadwal ibadah online GBI Hewasana. Untuk ibadah Abi setiap hari Minggu jam 9 pagi. Untuk para orang tua jangan lupa ditemenin ya anak-anaknya. Kemudian untuk ibadah raya setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kemudian untuk ibadah doa Rabu atau Wednesday Breakthrough setiap hari Rabu jam 7 malam. Dan yang terakhir untuk ibadah wanita setiap hari Jumat jam 4 sore. Untuk ibadah doa Sabtu akan diadakan secara offline di gereja setiap hari Sabtu jam 8 sampai 9 pagi. Pastinya mengikuti protokol kesehatan. Jadi untuk saudara-saudara yang sudah rindu untuk bersekutu bersama, mari kita hadiri bersama-sama ibadah doa Sabtu. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja sebagai berikut. Untuk kolekte dapat ditransfer ke rekening BCA 7540323121 atau dapat melalui scan QR Code yang tertera di layar Anda. Kemudian untuk pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA di 7540484842. Untuk perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7540323130. Dan untuk misi dan pelmas dapat ditransfer ke rekening BCA 7540323113. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa melalui digital lewat link yang tertera di layar. Atau bisa juga sampaikan melalui WhatsApp Bapak Gembala kita. Mari kita dukung sama-sama dalam doa untuk doa-doa jemaat yang membutuhkan. Sudahkah saudara hidup dalam komunitas Holy? Bagi jemaat yang sudah tertanam di dalam Holy, tetap dihimbau untuk tetap mengikuti Holy-nya minimal 2 kali dalam sebulan agar kita tetap dapat saling membangun. Dan bagi jemaat yang belum tertanam di dalam Holy, dapat menghubungi Bapak Gembala atau pemimpin Holy yang terdekat dengan wilayah tempat tinggal Anda. Demikian informasi di bulan November ini. Untuk selengkapnya dapat saudara lihat di aplikasi GBI Hewasana yang dapat diunduh melalui Android atau iOS. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Happy Sunday semuanya, God bless you all, Shalom! Selamat pagi dan selamat bergabung di ibadah online GBI Surya Pranoto. Saya percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan dan apapun musim kehidupan yang sedang kita alami, Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan dan hikmat dalam kita melewati hari-hari kita ke depan. Sebentar kita akan bersama menyembah Tuhan dan belajar tentang firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang sangat luar biasa, dipakai Tuhan dalam memberikan
pengetahuan akan firman Tuhan, yaitu koheriteo. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita mau baca ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan sepanjang minggu ini, yang diambil dari Matius 7 ayat 26. Saya akan membaca terlebih dahulu, setelah itu mari kita baca bersama-sama. Matius 7 ayat 26. Dan orang yang mendengar perkataanku ini tetapi tidak menurutinya, ia sama seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Matius 7 ayat 26. Dan orang yang mendengar perkataanku ini tetapi tidak menurutinya, ia sama seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Alkitab berbicara banyak tentang bagaimana kita harus menjalani hidup ini. Jika kita telah mendengar dan tahu bagaimana seharusnya kita hidup, tapi kita mengabaikannya, itu adalah suatu kebodohan. Saat ini marilah kita membangun hidup kita di atas firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita, agar kita memiliki hidup di atas dasar yang kokoh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami boleh berkumpul, untuk kami boleh beribadah bersama-sama walaupun dalam situasi yang masih online, tapi kami percaya hadirat Tuhan akan terus ada bersama-sama dengan kita. Kami mau berserah Tuhan kepada Engkau, untuk kami boleh belajar, untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, dan kita boleh membagikan apa yang Tuhan ajarkan kepada sesama kita. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Kau, supaya ibadah hari ini boleh memberkati kami dan memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Let's worshiping God. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan Allah kita. Come on. Nyalakan apimu Tuhan. Haleluya Yesus. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan hatiku. Ku nyanyi oh ya oh oh ya oh oh ya oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan hatiku. Ku nyanyi oh ya oh oh ya oh. Ajaiban terjadi. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, yes, amin. Berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian-Mu, naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan hatiku. Ku nyanyi oh ya oh oh ya oh oh ya oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan hatiku. Ku nyanyi oh ya oh oh ya oh. Ajaiban terjadi. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Come on. Haleluya Yesus. Oh, oh, oh,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak kejadian yang terkadang membuat kita khawatir, membuat kita cemas. Tapi saya mau katakan satu hal, percayalah bahwa Tuhan itu terlalu bijak untuk membuat sebuah kesalahan. Tuhan itu terlalu baik untuk berbuat buruk. Walau kadang kita gak ngerti, walau kadang kita gak lihat rencana Tuhan, tapi percayalah bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat saudara, buat saya. Percayalah pada hatinya Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau datang. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan di tempat ini. Senangkan hati Tuhan dengan pujian. Haleluya Tuhan. Bapakku datang menyembah
ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Berharap semua dalam keadaan baik pada pagi hari ini. Hari ini kita akan kembali sama-sama untuk belajar tema bulan November kita, yaitu Watch Out, yang artinya awas atau waspada. Nah, kita diingatkan kembali dalam sepanjang bulan ini untuk kita bijaksana dan kita waspada untuk menjalani kehidupan kita, untuk kita tetap dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, untuk kita tetap setia, untuk kita tiba pada garis akhir, untuk kita memperoleh mahkota yang tidak layu. Nah, hari ini saya diberikan satu subtema, yaitu tanda-tanda akhir zaman. Subtema ini buat saya tidak mudah untuk saya sampaikan, karena ini biasanya disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang spesialis. Tapi nggak apa-apa, saya coba mempersiapkan ini untuk kita sama-sama belajar. Saudara siap pagi hari ini untuk kita belajar sesuatu? Amin? Mari, sebelum kita akan sama-sama belajar dan kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan, untuk setiap kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh sampai pada hari ini Tuhan, kami tahu ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami mau lebih baik di hadapan Tuhan, untuk kami lebih serupa dengan Engkau. Sehingga dari hidup kami menyaksikan tentang Engkau, kami menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, kami menyaksikan tentang nama Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga orang boleh diberkati dari hidup kami dan orang boleh mengenal Tuhan dari hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mau buka hati kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara dan Tuhan mampukan kami melakukannya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saya mau mulai dengan kita baca sama-sama dalam Matius 16 ayat 2 dan 3. Kita akan baca sama-sama dalam Matius 16 ayat 2 sampai 3. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Dari ayat yang baru saja kita baca, sebetulnya adalah teguran dari Tuhan Yesus, di mana di sana dikatakan bahwa kita lebih sering atau kita dapat membedakan cuaca dari apa yang kita lihat di langit. Dikatakan bahwa ketika petang, langit merah, engkau berkata hari akan baik. Dan ketika pagi, ketika langit merah dan redup, engkau berkata hari akan buruk. Di mana kita dapat membedakan cuaca dari apa yang kita lihat di langit. Pagi dan petang, biasanya langit berwarna merah. Walaupun demikian, kita dapat membedakan apakah hari itu cerah atau hari itu buruk. Inilah yang menjadi teguran buat kita, di mana kita mampu membedakan tanda-tanda dari alam untuk kita melihat cuaca yang akan terjadi. Bahkan Bapak Ibu, melalui BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, mereka mampu memprediksi cuaca yang akan datang bahkan sampai 1 bulan ataupun 2 bulan ke depan dari tanda-tanda atau dari ukuran-ukuran yang ada di langit untuk dapat memprediksi cuaca 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan ke depan. Apakah hujan, apakah berawan, berangin, dan lain sebagainya. Ini tentunya membantu kita ketika kita ingin berkunjung ke satu negara yang memiliki perbedaan cuaca yang ekstrim. Kita harus melihat perkiraan cuaca untuk kita memperlengkapi diri kita. Baju apa yang akan kita bawa, pakaian apa yang kita akan bawa. Karena kita tahu di sana cuacanya apakah akan hujan,
dingin atau dingin pun berapa derajat Celcius kita dapat diprediksi. Nah, inilah yang Tuhan tegur buat kita. Kita mampu membedakan tanda-tanda ini, tapi tanda-tanda zaman tidak. Seharusnya kita sebagai orang percaya, Tuhan inginkan dengan hikmat dari Tuhan, kita juga mampu membedakan tanda-tanda zaman itu. Kita juga mampu melihat tanda-tanda akhir zaman itu. Nah, apa yang dikatakan dalam Matius 24 ayat 36? Dikatakan, tidak seorang pun tahu kapan harinya. Tidak seorang pun tahu kapan harinya. Nah, kata tahu di sana ditulis dalam bahasa aslinya Yunani, yaitu oide, bukan ginesko. Oide berarti kita dapat mengetahui jika kita mencari tahu. Bisa dengan belajar, membaca, kita bertanya sehingga kita tahu. Bukan ginosko. Ginosko artinya kita tahu, kita kenal karena kita mengalami. Jadi kata ini dalam konteks ayat tadi bahwa tidak seorang pun tahu kapan harinya, mengartikan bahwa tidak ada seorang pun akan tahu jika tidak ada yang berusaha untuk mencari tahu. Tidak ada orang yang tahu jika tidak ada orang yang berupaya untuk mencari tahu. Dengan kata lain, jika kita percaya dan kita berusaha untuk mencari tahu, maka kita akan tahu tanda-tanda akhir zaman itu. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga kita mengenali setiap tanda akhir zaman untuk kita lebih bijaksana, untuk kita lebih waspada. Nah, tanda-tanda akhir zaman memang tersamar, sulit dikenali, sulit dibedakan. Karena apa, Bapak Ibu? Karena kedegilan hati manusia, karena ketidakpercayaan, karena ketidaksetiaan, karena orang meragukan akan Tuhan. Sehingga tanda-tanda akhir zaman ini menjadi sulit dibedakan. Padahal apa yang dikatakan dalam Amos 3 ayat 7, dikatakan demikian, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Bahwa Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Jadi jelas ayat ini mengatakan bahwa sekalipun Tuhan akan menghukum dunia ini, akan mengakhiri dunia ini, Tuhan akan memberitahukan kepada saudara dan saya sebagai hamba-hambanya. Kita adalah hamba-hamba Tuhan dan dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah tidak menyatakan keputusan Tuhan terhadap hamba-hambanya. Jadi walaupun memang sulit dibedakan dan kita tidak atau bukan dengan spesifik untuk kita tahu hari, tanggal, jam, bulan, dan tahun. Bukan itu. Tapi kita mengetahui setiap tanda-tanda itu dan membuat kita lebih waspada dan kita lebih bijaksana. Kita nggak perlu tahu secara spesifik, tapi yang kita perlu tahu, kita mengerti setiap tanda, dan ketika kita mengerti tanda-tanda itu, kita dituntut untuk hidup lebih waspada. Amin Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu tahu kapan hari spesifiknya Tuhan akan datang kedua kali, kapan hari spesifiknya hari terakhir dari dunia ini. Tapi yang kita perlu tahu, kita kenali setiap tanda-tandanya untuk kita jalani hidup kita dengan lebih bijaksana. Amin, Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini kita mau kenali setiap tanda-tanda itu, sehingga kita akan lebih hati-hati dan kita mau jalani hidup kita dengan lebih baik. Akan lebih baik kita mengenal tanda-tanda itu daripada kita tidak mengenal tanda-tanda itu. Karena ketika kita tidak mengenal
maka kita akan menjadi orang yang cuek untuk mempersiapkan diri. Suatu hari, saudara ingin keluar rumah. Saudara lihat di luar mendung. Apa yang saudara lakukan? Saudara tentunya akan bawa payung. Saudara akan mempersiapkan jas hujan tentunya. Masalah hujan itu turun atau tidak, saudara tidak menjadi masalah. Tapi yang perlu saudara lakukan, saudara bawa persiapannya, saudara bawa payung, saudara bawa jas hujan, sehingga kapanpun hujan itu turun, saudara siap. Amin. Nah, hari ini kita mau kenali setiap tanda-tanda dari akhir zaman itu, supaya kita mempersiapkan diri kita, supaya kita lebih waspada, supaya kita lebih watch out dalam kehidupan kita. Kita jalani hidup ini dengan tidak sembarangan. Kita mau jalani hidup ini dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan sampai pada saatnya nanti, sampai pada saat hujan itu turun, kita didapatkan setia. Kita didapatkan sebagai orang-orang pilihan. Amin. Nah, hari ini kita belajar tanda itu. Tanda apa yang pertama? Yang pertama, tanda-tanda itu akan muncul adalah perang dunia dahsyat akan terjadi. Saudara mungkin sering dengar perang dunia. Perang sudah biasa. Ada perang dunia 1, perang dunia 2. Bahkan saat ini di beberapa negara tertentu sedang terjadi perang yang sedang berlangsung. Tapi saya mau katakan bahwa perang yang terjadi ini adalah perang yang luar biasa besarnya yang mampu menghancurkan dunia. Saudara, hari-hari ini tidak hanya 1-2 negara yang mempunyai senjata nuklir, tapi banyak sekali negara yang mempunyai senjata nuklir yang kedahsyatannya berkali-kali lipat daripada bom atom yang ada di Hiroshima dan Nagasaki. Dan tahukah saudara, intensitas konflik antara satu negara dengan satu negara begitu sangat tinggi. Kita jumpai belakangan ini Cina dengan Amerika, mulai dari persaingan dagang, lalu Korea Utara dan Korea Selatan, Perancis. Kita lihat intensitas konflik semakin hari semakin tinggi. Nah, konteks yang kita akan mengerti dari ciri yang pertama ini bahwa akan terjadi perang dunia yang sangat dahsyat. Seperti dikatakan dalam Matius 24 ayat 7, dikatakan bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Jadi ini bukan satu hal perang biasa, tapi konteks ini mengatakan bahwa akan terjadi perang yang melebihi perang-perang yang sudah ada. Nah, kita mau kenali tanda-tanda itu. Dan bukankah tanda-tanda itu sedang terjadi hari-hari ini? Ayo, mari kita watch out. Tanda yang pertama. Bapak Ibu, kita akan lihat nanti selanjutnya. Tanda yang kedua, akan muncul dikatakan Nabi Mesias palsu. Di mana kita akan ketemukan banyak sekali orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan Yesus, yang memberikan pengajaran-pengajaran yang sesat, dan mereka mampu mengadakan banyak mujizat, dan ini menjadi daya tarik orang yang tidak sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan untuk mereka ikut terbawa arus dalam ajaran-ajaran yang sesat. Nah, banyak sekali ajaran-ajaran yang sesat yang kita juga bisa jumpai pada hari-hari ini. Selain Nabi, selain Mesias, kita harus juga waspada terhadap pengajaran-pengajaran palsu. Pengajaran-pengajaran ini begitu kuat menjadi satu daya tarik untuk membawa orang jauh dari Tuhan. Dan saat ini sedang banyak kita jumpai. Saudara, hari-hari ini dengan keadaan pandemi, kita dimampukan untuk melakukan banyak hal. Dengan apa? Dengan teknologi. Saudara bisa mengikuti berbagai macam seminar, webinar, dan tidak hanya untuk apa yang dilakukan di Indonesia, tapi saudara bisa melakukan webinar yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di luar negeri.
Bahkan di negara yang jauh sekalipun, saudara mampu hadir di webinar mereka. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu, hati-hati. Pilih dengan tepat webinar, seminar yang akan saudara ikuti. Karena hari-hari ini kita perlu hati-hati. Banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang mencoba membawa kita jauh dari Tuhan. Dan ini sedang menyebar luas di seluruh dunia. Tanda kedua ini kalau kita bertanya, apakah kita jumpai saat ini di negara kita? Saya mau katakan banyak sekali. Mungkin saudara nggak sadari itu, tapi saya mau katakan bahwa banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang bisa kita jumpai. Saudara bisa googling dan saudara lihat, banyak sekali. Dan kita perlu teguh dalam iman percaya kita. Kita perlu mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita tidak terseret atas pengajaran-pengajaran sesat ini. Nah, apa yang dikatakan dalam Matius 24 ayat 24 mengenai pengajaran sesat ini? Mari kita baca sama-sama. Dikatakan demikian, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat ini jelas mengingatkan kita sebagai orang pilihan. Karena dikatakan bahwa sedapat mungkin mereka akan menyesatkan orang pilihan. Mereka ini adalah nabi-nabi Mesias palsu, ajaran-ajaran palsu, yang mereka juga mampu melakukan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat yang dahsyat, dan sedapat mungkin mereka menyesatkan saudara dan saya. Di ayat 24 tadi kita enggak baca, dikatakan, camkanlah ini, aku sudah memberitahukan kepadamu terlebih dahulu. Jadi kita diingatkan untuk kita lebih hati-hati, untuk kita lebih watch out dengan kehidupan kita terhadap pengajaran-pengajaran yang palsu, untuk kita tidak disesatkan sebagai orang-orang pilihan. Amin. Jadi kita lihat ini adalah tanda yang kedua untuk kita hati-hati. Nah, apa yang menjadi tanda yang ketiga? Tanda ketiga akan terjadi degradasi moralitas atau penurunan moralitas. Nah, ini kita akan baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ke 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang barusan kita baca, judul perikopnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Dikatakan mereka akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Lalu di sana kejahatan-kejahatan. Mereka menjadi pemfitnah, mereka menjadi orang yang tidak mengenal agama, tidak tahu berterima kasih dan lain sebagainya. Cinta uang adalah akar segala kejahatan. Dan disinilah mulai terjadi penurunan moralitas atau degradasi moralitas, di mana manusia pada akhir zaman ini mereka akan melihat bahwa segala sesuatu tidak ada nilai kebenaran. Orang akan memahami atau akan mengikuti paham relativisme. Relativisme adalah satu paham yang mengatakan bahwa tidak ada satu nilai kebenaran yang absolut.
Padahal kebenaran yang sejati itu adalah Tuhan. Dan mereka tidak percaya itu. Bahkan mereka cenderung untuk membenarkan diri sendiri atau bahkan berusaha membenarkan hal-hal lain yang menurut perkiraan mereka. Inilah yang dikatakan bahwa terjadi penurunan moralitas. Mereka melakukan pembenaran-pembenaran dalam segala hal untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Mereka tidak melihat adanya kebenaran yang absolut, yang mutlak, yaitu Yesus. Nah, ini yang akan kita jumpai pada hari-hari ini. Dan bukankah tadi dari apa yang kita baca, saudara bisa lihat sekeliling kita? Saudara jumpai itu atau tidak? Dan saya pribadi, saya melihat tanda-tanda itu begitu semakin hari semakin nyata. Orang tidak lagi memperdulikan hal-hal yang bersifat kebenaran. Benar bisa dinyatakan tidak benar. Dan tidak ada yang mutlak benar, tidak ada yang absolut benar. Benar adalah menurut perkiraan mereka. Inilah yang terjadi dalam keadaan manusia pada akhir zaman. Inilah yang menjadi tanda ketiga ya. Tadi ketiga ya, penurunan moralitas. Nah, setelah ini kita akan lihat apa yang menjadi tanda yang keempat. Tanda keempat, kita akan lihat bahwa tanda-tanda di langit, darat, dan laut. Nah, ini yang kita katakan bahwa akan terjadi bencana alam, tsunami, bencana yang terus dan sedang terjadi. Bahkan keadaan alam akan menunjukkan keanehan-keanehan. Kita jumpai pada hari-hari ini bahwa keadaan alam menunjukkan banyak sekali ciri-ciri yang anomali, yang tidak semestinya. Dan kita jumpai semakin hari semakin banyak tanda-tanda yang membuat para ahli pun menjadi bingung apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Keanehan-keanehan alam. Nah, ini kita jumpai, kita baca di dalam Lukas 21 ayat 25 sampai dengan 26. Apa yang dikatakan di sana? Mari kita baca sama-sama. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Semakin banyak tanda-tanda yang akan kita lihat ke depan. Dikatakan akan ada tanda-tanda di langit, di matahari, bintang, dan bulan. Dan membuat bangsa-bangsa menjadi bingung dan takut. Sebab gelora bencana, gelora langit begitu dahsyat dan membuat banyak bencana. Nah, kita juga jumpai pada hari-hari ini. Banyak sekali terjadi bencana-bencana alam yang tidak diprediksi sebelumnya. Mari kita waspada. Mari kita lihat tanda-tanda ini untuk kita lebih watch out. Baru-baru ini Indonesia, Jakarta khususnya kalau nggak salah, atau beberapa kota lain juga, dikatakan hati-hati dengan tsunami. Karena menurut prediksi BMKG dalam bulan-bulan terakhir ini bisa terjadi tsunami. Nah, inilah yang terjadi pada hari-hari akhir ini. Begitu banyak tanda-tanda, begitu banyak hal-hal yang di luar dugaan. Semakin banyak bencana-bencana alam yang dapat terjadi. Mari kita hidup dengan mengenali tanda-tanda ini. Amin. Jadi tadi adalah yang keempat untuk kita kenali tanda-tanda akhir zaman. Nah, apa yang menjadi tanda berikut? Tanda kelima, semakin banyak orang meragukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Inilah yang menjadi tanda bahwa semakin banyak orang akan meragukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita dari zaman kita sekolah minggu, kita dengar bahwa Tuhan akan datang, Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Tapi sampai hari ini Tuhan gak datang-datang. Lalu orang mulai meragukan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, semakin banyak orang yang apatis, merasa bahwa kedatangan Tuhan Yesus adalah suatu hal yang hanya cerita, hanya sesuatu yang tidak terjadi. Bahkan mereka merasa bahwa ini hanya suatu hal yang direkayasa begitu rupa, sehingga mereka tidak pernah merasa bahwa harus mempersiapkan diri. Nah, ada satu kisah saya lupa di mana, tapi diceritakan di sana ada seorang hamba yang ketika tuannya pergi, dia diserahkan tanggung jawab, tapi dia tidak melakukan tanggung jawabnya. Dia mengabaikan tanggung jawabnya. Sampai ketika tuan itu pulang, didapatkan dia tidak melakukan tanggung jawabnya. Dan dia menerima hukuman dari tuannya. Saudara, pada hari-hari ini, marilah kita waspada untuk kita menjadi orang yang siap kapanpun Tuhan datang yang kedua kali. Kita memperlengkapi diri kita. Kita siapkan diri kita menjadi orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Tadi saya katakan bahwa gak terlalu penting lagi untuk kita tahu secara spesifik kapan hari, tanggal, bulan, tahun. Tapi kita harus kenali setiap tanda-tanda itu. Karena dengan kita mengenali tanda-tanda itu, kita harus lebih bijaksana. Kita harus lebih waspada. Sehingga ketika hari itu datang, kita didapatkan sebagai mempelai yang siap. Amin, Bapak Ibu. Nah, itu tanda kelima. Lalu apa yang menjadi tanda berikut, yaitu tanda keenam. Kita akan jumpai bahwa pada hari-hari akhir ini, situasi masyarakat dunia akan menjadi sama seperti zaman Nabi Nuh. Jadi orang akan hidup sama seperti pada zaman Nabi Nuh. Mari kita baca dalam Lukas 17 ayat 26 sampai 27. Lukas 17 ayat 26 sampai 27. Dikatakan demikian, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Pada zaman ini dikatakan mereka akan hidup seperti pada zaman Nabi Nuh. Mereka makan, mereka minum, kawin dan dikawinkan, sampai Nuh masuk ke dalam bahtera dan semuanya dibinasakan. Hidup seperti zaman Nabi Nuh. Saudara, pada saat itu Tuhan menghukum semua makhluk hidup tanpa terkecuali, kecuali Nuh dan keluarganya. Saudara, apa yang menyebabkan Tuhan menghukum dunia pada saat itu? Tuhan menghukum dunia pada saat itu karena dosa seksual, perzinahan, dan percabulan. Dan dosa itu begitu luar biasa, sama seperti pada zaman Sodom dan Gomora. Dan kita jumpai pada hari-hari ini. Dosa seksual begitu meningkat dan kita jumpai di mana-mana. Kita akan terbiasa melihat orang menikah sesama jenis. Amerika mulai memberikan pengesahan, mulai dari satu negara bagian sampai dengan hari ini hampir semua negara bagian di Amerika sudah mengesahkan perkawinan sejenis. Dosa seksual. Dan dosa seksual tidak hanya berbicara secara fisik, Bapak Ibu, tapi juga berbicara secara non-fisik. Karena dikatakan ketika engkau memandang seorang wanita dan engkau mengingininya, engkau telah berzina. Jadi kita mau hati-hati dengan dosa seksual, dosa perzinahan yang tidak dilakukan secara fisik, yaitu melalui mata dan pikiran kita. Jadi hati-hati
saudara, dengan apa yang kita lihat. Karena ini bisa dapat menimbulkan kita melakukan perzinahan. Dikatakan tadi bahwa jika engkau memandang seorang wanita dan engkau mengingininya, engkau telah berzina. Ini mungkin waktu itu secara spesifik diberikan kepada pria. Tapi hari ini dengan menikah sesama jenis mungkin juga bisa ditujukan kepada Anda yang wanita. Jika engkau memandang seorang wanita dan mengingininya, engkau telah berzina. Jadi hati-hati dengan dosa seksual. Dan ini intensitasnya kita akan jumpai semakin hari semakin meningkat. Dengan kemajuan teknologi, dengan internet, kita akan mudah sekali menjumpai hal-hal yang sungguh-sungguh akan membawa kita jauh dari Tuhan dalam dosa-dosa seksual. Biarlah kita mau hati-hati dengan handphone kita, dengan grup-grup WA kita, dengan apa yang kita browsing dalam internet kita. Kita mau hati-hati sehingga kita terhindar dari dosa-dosa perzinahan dan dosa-dosa percabulan. Tuhan memperingatkan kita terus melalui mata dan pikiran kita untuk kita waspada apa yang kita lihat dan apa yang kita pikirkan. Karena saya katakan dosa ini intensitasnya semakin hari semakin meningkat, di mana orang akan merasa wajar, merasa biasa untuk melakukan percabulan. Orang akan merasa biasa untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah. Orang akan merasa biasa untuk menikah sesama jenis. Dan saudara, dosa ini tidak hanya meningkat di negara-negara maju, tapi kita jumpai di Indonesia pun enggak kalah. Benar Bapak Ibu? Saudara jumpai itu? Nah, kita perlu waspada akan hal ini sebagai tanda-tanda akhir zaman. Itu tadi tanda yang keenam. Nah, kita sampai kepada tanda yang ketujuh, yaitu tanda yang terakhir untuk kita belajar pada pagi hari ini. Tanda akhir zaman akan muncul satu sistem perekonomian dan satu sistem pemerintahan yang akan menuntut semua orang untuk tunduk kepada pemerintahan ini. Jadi dunia akan menuju kepada satu global government dan global economy. Orang yang tidak tunduk kepada sistem perekonomian ini, mereka tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kita baca apa yang dikatakan dalam Wahyu untuk tanda ini. Wahyu 13 ayat 17. Mari kita baca. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat ini begitu tegas mengingatkan kita bahwa akan ada satu sistem perekonomian, satu sistem pemerintahan yang global yang akan mengikat setiap manusia untuk tunduk di bawah kekuasaan mereka. Mereka yang tidak memakai tanda, mereka tidak dapat melakukan membeli, menjual, dan kegiatan ekonomi lainnya. Wow, ini yang sedang terjadi Bapak Ibu. Dan kita sudah mulai melihat tanda-tanda itu menjadi kenyataan. Kita mau watch out tanda-tanda akhir zaman. Kita sudah belajar pada pagi hari ini ada 7 tanda-tanda akhir zaman untuk kita aware, untuk kita lebih hati-hati dalam menjalani, dalam mempertahankan iman percaya kita sampai pada akhirnya. Semua tanda-tanda ini sudah dan sedang terjadi. Dan kita harus mengenali itu. Tapi kita jangan takut, kita tetap tenang, kita tetap menyerahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan untuk terus Tuhan memberi kita kekuatan untuk kita menjalani kehidupan iman percaya kita. Dan kita tetap teguh, kita tidak goyah sampai pada akhirnya. Kita minta
kekuatan dari Tuhan. Beri kita hikmat, hati yang bijaksana untuk kita dapat mengenali dan kita mampu untuk tidak terseret jatuh dalam hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi, dan ini yang menjadi kerinduan kita, untuk kita tetap tinggal, untuk kita tetap setia, dan kita terus minta kekuatan dari Tuhan untuk bahkan kita menjadi saksi pada hari-hari akhir ini. Nah, saya mau tutup dengan kita baca sama-sama dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Berbunyi demikian, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Ayat ini dengan jelas mengingatkan saudara dan saya pada pagi hari ini, bahwa ini akan terjadi, akan menimpa semua manusia yang ada di bumi ini. Tapi berjaga-jagalah dan berdoa supaya kita memperoleh kekuatan untuk luput dari semuanya ini dan mampu bertahan, mampu berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Kita sudah belajar pada pagi hari ini untuk kita kenali tanda-tanda zaman. Jadi watch out dengan hidup kita dan kita jalani untuk kita tetap setia. Tuhan Yesus memberkati pagi hari ini buat Bapak Ibu semua. Kita akan akhiri, mari kita sama-sama akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, untuk peringatanmu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau mau untuk kami memiliki hati yang waspada, hati yang bijaksana, untuk sungguh-sungguh kami kenal setiap tanda-tanda akhir zaman, untuk kami mampu, untuk kami menjalani, kami tetap berjaga-jaga, dan kami berdoa untuk kami luput dan kami mampu bertahan, sehingga pada saat kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan, Engkau dapatkan kami sebagai hamba yang setia, sebagai gadis yang bijaksana yang mempersiapkan segala sesuatu dalam hidup kami untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Tuhan, beri kami kekuatan untuk kami menjalaninya, dan Tuhan bahkan mampukan kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu pada hari-hari akhir ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Saudara, saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Ya, kita telah disampaikan tentang tanda-tanda akhir zaman. Kita tetap terus berjaga-jaga bahwa Kristus Yesus Tuhan kita akan datang yang kedua kali. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah raya pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau telah memberkati umat-Mu, jemaat-Mu yang Kau kasihi dan Kau sayangi. Engkau juga memberkati dan terus mengurapi hamba-Mu Bapak Heri Tio yang sudah menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah saat ini Tuhan, jemaat-Mu boleh terus tetap tinggal di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu, dan kami boleh menerima akan berkat-Mu dari sorga. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, tetap tinggal terus di dalam pimpinan dan penyertaan-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus,
menyertai saudara sekalian pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.